Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video dokumenter kami yang berjudul Tokoh Islam Abad Modern Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Video ini disusun oleh kelompok 6 yang terdiri dari saya, Erti Julerti, dan teman saya, Al-Fatih Muhammad Yusuf. Dengan bimbingan dosen pengampu kami, Ibu Dr. Maryam SAG MA. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih dalam sejarah dan pemikiran dua tokoh besar Islam yang memiliki peran penting dalam menggerakkan pembaruan dalam dunia Islam, yaitu Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Semoga video ini mampu menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas sosok tokoh-tokoh pembaru Islam Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita akan tahu bagaimana motif kedua pembaru muslim tersebut melakukan gerakan pembaruan di dunia Islam. Ada apa dan kenapa mereka sampai melakukan gerak pemurnian ajaran Islam dan menyuarakan pintu ijtihad dibuka kembali. Mengapa? Selain itu, topik kali ini kita akan mengungkap banyak misteri, termasuk misteri yang melantar belakangi pemikiran tokoh pembaru Islam Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho, dan mengapa Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho kritis terhadap ajaran tasawuf dan lebih memilih bergabung menjadi murid Jamaluddin Al-Afghani, dan mengapa mereka menentang keras praktek propat, tahayul, bid'ah, jumud, dan taklid dengan mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Simak videonya, semua akan kita bahas. Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho merupakan guru dan murid yang sama-sama menjadi pembaru muslim hebat. Keduanya juga merupakan murid Jamaluddin Al-Afghani. Maka sangat penting untuk dikaji sosok mereka sebenarnya siapa. Kita mulai dari sosok Muhammad Abduh. Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah atau dikenal dengan Syekh Muhammad Abduh dilahirkan pada 1266 Hijriah bertepatan dengan 1849 Masehi dari kedua orang tua yang sangat sederhana. Berasal dari keluarga yang miskin sebagaimana umumnya orang-orang desa di Mesir. Ayahnya berasal dari desa Malahaf Nars di daerah Al-Bahira, sedangkan ibunya yang berasal dari keluarga Utsman dari desa Hasqat Sofbir di daerah Al-Ghoriyah. Keluarga dari pihak ibunya berasal dari kalangan Bani Adi, salah satu suku bangsa Arab. Kedua orang tuanya dikenal berakhlak baik dan mulia. Ayahnya di samping pemurah dan pemberani, juga sebagai tokoh yang terpandang dan besar wibawanya. Sedangkan ibunya dikenal penyantun dan pengasih pada orang-orang miskin. Perjalanan pendidikan Syekh Muhammad Abduh dimulai dengan belajar menulis dan membaca di rumah. Kemudian beliau menghafal Al-Quran di bawah bimbingan seorang guru yang hafal kitab suci. Pada masa 2 tahun, beliau telah mampu menghafal Al-Quran. Kemudian pada tahun 1279 Hijriah, beliau dikirim orang tuanya ke Tantah untuk meluruskan bacaan Al-Qurannya. Ketika beliau dikirim ayahnya belajar ke pendidikan formal di Masjid Al-Ahmadi untuk mempelajari bahasa Arab, nahwu sorob, dan yang lainnya di desa Tanha, salah satu desa di Mesir. Masjid Al-Ahmadi ini sering disebut sebagai Masjid Syekh Ahmad. Kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar. Di masjid ini, Muhammad Abduh menghafal dan belajar Al-Quran selama 2 tahun. Namun, beliau merasa apa yang dipelajarinya sangat menonton dan tidak mengerti apa yang dimaksud dari ilmu yang didapatkan, karena hanya menghafal pelajaran-pelajaran saja tanpa tahu substansi atau isi dan kandungannya. Beliau tidak puas dengan metode belajar yang mementingkan hafalan tanpa memahami pengertian dari yang dipelajarinya. Bahkan, beliau berpikir lebih baik tidak belajar daripada menghabiskan waktu menghafal istilah-istilah nahwu dan fikih yang tidak dipahaminya, sehingga beliau kembali ke kampung halamannya di Mahal Nasyr dan hidup sebagai petani, serta melangsungkan pernikahan di usia 16 tahun pada tahun 1865 Masehi. Namun hal itu hanya berlangsung beberapa hari
karena sang ayah tidak menyetujui langkah yang diambil beliau dan memerintahkan kembali untuk menekuni kembali pelajarannya. Dengan terpaksa beliau kembali, namun di tengah perjalanan beliau melarikan diri, membelokkan langkah kakinya menuju sebuah desa tempat tinggal pamannya, yaitu Syekh Darwis Weder, adalah seorang penganut aliran tasawuf tarekat Sadiliyah yang memiliki pengetahuan luas. Syekh Darwis mengetahui sebab-sebab keengganan Muhammad Abduh belajar dan beliau selalu mengajak Muhammad Abduh supaya membaca buku bersama-sama seraya menjelaskan satu persatu baris kalimat yang dibaca. Syekh Darwis berhasil mengubah pandangan Muhammad Abduh dari seorang yang membenci buku menjadi orang yang menggembarinya. Muhammad Abduh mulai memperluas studinya sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta politik. Sekelompok pelajar muda Al-Azhar bergabung bersamanya, termasuk pemimpin Mesir, Saklul Al-Afyuni, aktif memberikan dorongan kepada murid-muridnya menghadapi intervensi Eropa di negeri mereka dan pentingnya melihat umat Islam sebagai umat yang satu dalam gerakan dengan slogan Pan-Islamisme. Syekh Muhammad Abduh pun tumbuh menjadi sosok cemerlang. Bahkan Muhammad Abduh pemikiran yang luas dan semangat tinggi untuk memutus mata rantai kejumudan berpikir dan cara-cara berpikir fanatik. Akhirnya Muhammad Abduh menjadi pelopor penyebaran pemikiran Jamaluddin Al-Afghani di kampus Al-Azhar, sehingga berkembang luas ke seluruh Mesir bahkan dunia. Setelah Muhammad Abduh menyelesaikan studinya di Al-Azhar tahun 1877 Masehi, Muhammad Abduh diangkat menjadi dosen pada Universitas Darul Ulum Universitas Al-Azhar. Beliau mengajarkan berbagai mata pelajaran seperti teologi, sejarah ilmu politik, dan kesastraan Arab. Namun antara tahun 1877 hingga 1882, Muhammad Abduh diasingkan di Beirut, Lebanon karena terlibat politik, dituduh bersekongkol menggulingkan pengusaha Hadifi Taufik atas hutan penjajah Daesh yang saat itu sangat berpengaruh di Mesir. Hal sama juga dilakukan penjajah Inggris mengusir tokoh pembaru Islam lainnya seperti Jamaluddin Al-Afghani ke Prancis. Di pengasingan ini, beliau bekerja menjadi guru sekaligus penulis kegiatan pembelajaran dilakukan lagi di Beirut, Lebanon. Beliau menerjemahkan kitab-kitab ke dalam bahasa Arab di Beirut, Lebanon, dan beliau menyelesaikan penulisnya bukunya yang berjudul Risalah Tauhid yang ditulisnya semasa mengajar di Madrasah Sultaniyah, di samping beberapa buku terjemahan lain untuk kepentingan gerakan. Muhammad Abduh menulis beberapa buku, diantaranya adalah Risalah Tauhid dan Al-Salamu wa Nashrun Iya Mal Al-Alimi wal Madaniyah. Namun tahun 1880 beliau sudah dibebaskan dari pengasingan dan kembali ke Mesir setelah terjadi perubahan kabinet Mesir. Beliau pun diperbolehkan kembali ke kota Kairo, Mesir, dan diberi kepercayaan memimpin surat kabar Al-Warqah Yai Al-Mishhiriyah tahun 1882 Masehi bersama Urabi Pasha, seorang nasionalis Mesir dan perwira tentara Mesir. Beliau bergabung dalam gerakan pemberontakan menentang ketidakadilan negara atau yang dikenal sebagai Revolusi Urabi. Beliau kemudian diasingkan ke Beirut, Lebanon dan Prancis. Di Prancis, beliau bertemu kembali dengan Jamaluddin Al-Afghani, kemudian mendirikan organisasi dan menerbitkan jurnal bernama Al-Urwatul. Namun, jurnal Al-Urwatul sebagai jurnal perlawanan terhadap penjajah terus dilarang terbit lagi oleh bangsa Eropa tahun 1885. Setelah terbit 18 kali, beliau pun meninggalkan Paris menuju Beirut, Lebanon dan mengajar di sana. Sambil mengarang kitab, di antara kitab yang dikarang dan diterjemah adalah dalam karya Risalah Tauhid. Beliau mengemukakan kembali beberapa tesis fundamental dari kalam Islam Sunni abad pertengahan dengan penekanan baru dan menghidupkan kembali rasionalisme, dan dalam gerakannya beliau ingin mengatakan perubahan dan pembaruan Islam melalui pendidikan dan budaya, bukan melalui revolusi. Kemudian beliau kembali lagi ke Mesir,
Namun karena pemerintah merasa khawatir atas pengaruh beliau yang semakin diterima masyarakat luas, akhirnya beliau tidak diperbolehkan mengajar oleh pemerintah Mesir. Beliau kemudian bekerja sebagai hakim agama atau mufti, lalu menjadi anggota Majelis Al-A'la Al-Azhar yang membawa perubahan-perubahan di lembaga pendidikan tertua tersebut. Beliau diangkat menjadi mufti tahun 1899 Masehi. Adapun pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh pada bidang pendidikan Islam. Yang pertama, sistem pendidikan. Muhammad Abduh menemukan fakta bahwa terjadi disintegrasi pada sistem pendidikan di Mesir sebab munculnya dua tipologi sekolah. Pertama adalah sekolah-sekolah berbasis agama yang didirikan berasaskan tradisi terdahulu dengan Al-Azhar sebagai role model tertingginya. Pada saat yang sama, ada juga jenis sekolah modern yang didirikan oleh pemerintah Mesir maupun yang didirikan oleh negara asing. Masing-masing dari keduanya tidak terhubung dan tidak terjadi independen dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan pendidikan. Sekolah agama dijalankan dengan kurikulum dan metode tradisional konvensional. Ilmu-ilmu pengetahuan umum dan sains tidak boleh diajarkan di sana. Pendidikan agama pada masa itu terkurung dan tidak tertarik pada pengembangan intelektual. Padahal Islam mengajarkan untuk mengembangkan segala potensi pengetahuan manusia. Sebaliknya, sistem pendidikan sekolah umum memilih kurikulum yang sepenuhnya menyajikan pengetahuan barat tanpa memasukkan pengetahuan dan nilai-nilai agama di dalamnya. Yang kedua, ada tujuan pendidikan. Menurut Muhammad Abduh, mundurnya umat Islam salah satunya dilatar belakangi oleh pendidikan yang tidak didasarkan pada tujuan yang konferensif. Lembaga-lembaga pendidikan umum pemerintah hanya diorientasikan untuk mengembangkan aspek kognitif yang bersifat duniawi semata. Sebaliknya, madrasah-madrasah Islam hanya berfokus pada aspek spiritual yang tujuannya pada kehidupan akhirat. Tidak ada titik temu dan ketersambungan dari masing-masing tujuan. Oleh karena itu, Muhammad Abduh berupaya memadukan pertentangan kedua tujuan pendidikan tersebut ke arah yang lebih dinamis dan menurutnya Islam adalah agama yang mencerdaskan akal dan jiwa sekaligus dan membawanya pada batas-batas kemungkinannya sehingga kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat dapat tercapai. Yang ketiga ada kurikulum pendidikan. Beliau juga membagi kurikulum pendidikan menjadi 3 tingkatan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Yang pertama, kurikulum pendidikan dasar. Menurut Syekh Muhammad Abduh, kurikulum pendidikan dasar harus mencakup materi yang mengasah kemampuan membaca, menulis, dan berhitung siswa hingga taraf tertentu. Adapun materi pendidikan agama pada tingkat ini adalah materi akidah dasar yang tidak memunculkan perbedaan pendapat, akhlak yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, dan fikih yang berkaitan dengan halal dan haram. Yang kedua, kurikulum pendidikan menengah. Pada tingkat ini, peserta didik mulai diberikan materi-materi dasar penalaran, ilmu logika, agar mereka dapat berpikir secara sistematis dan tepat dalam mengambil kesimpulan. Dalam ilmu akidah, mereka mulai dijelaskan tentang macam-macam pembahasan akidah dengan pembuktian akal dan dalil-dalil yang pasti. Pada tingkat ini, pelajaran yang diberikan belum menjangkau perbedaan pendapat tetapi sudah menjangkau fungsi aplikatif dalam akidah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi. Syekh Muhammad Abduh mengaplikasikannya di Universitas Al-Azhar. Ia mulai memperkenalkan ilmu-ilmu sains dan memasukkannya ke dalam kurikulum Al-Azhar. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Menurut Syekh Muhammad Abduh, pendidikan Islam di Mesir sudah tidak relevan dalam berbagai aspeknya, tidak hanya pada tujuan pendidikan dan kurikulumnya saja, tetapi juga sampai pada metode pembelajaran yang diterapkan dalam pendidikan Islam tradisional. Metode yang sering dipakai pada sekolah keagamaan adalah murni hafalan tanpa menyentuh aspek pemahaman sebagaimana yang pernah beliau alami di Masjid Al-Ahmadi. Metode tersebut beliau anggap sangat tidak relevan karena beliau pernah belajar dengan metode tersebut selama beberapa tahun dan pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Metode pendidikan yang ideal menurut Syekh Muhammad Abduh bagi pendidikan dasar adalah yang pernah
beliau dapatkan ketika bersama Syekh Darwis di Kanisah, yaitu metode pemahaman konsep. Syekh Muhammad Abduh membacakan suatu kitab, kemudian Syekh Darwis menjelaskan kepada beliau mengenai makna dan keterangannya secara jelas dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, yang kedua kita akan membahas yaitu Muhammad Rashid Ridho. Bagaimana motif Muhammad Rashid Ridho melakukan gerakan pembaharuan di dunia Islam? Ada apa dan kenapa beliau sampai melakukan gerakan pemulihan tren Islam dan menyuarakan ukhuwah Islamiyah? Kali ini kita akan mengungkap banyak misteri, termasuk misteri yang melatar belakangi pemikiran Syekh Muhammad Rashid Ridho dan mengapa Syekh Muhammad Rashid Ridho kritis terhadap ajaran tasawuf dan lebih memilih bergabung menjadi murid Muhammad Abduh, dan mengapa beliau menentang keras praktek propat tahayul bid'ah jumud dan taklid dengan mengajak umat Islam kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammad Rashid Ridho lahir di desa Al-Qolamun, Lebanon, dekat Tripoli, Syria pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya Muhammad Rashid Ridho bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husyaini. Beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Sebuah sumber menyebut Syekh Muhammad Rashid Ridho masih memiliki pertalian darah dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Semasa kecilnya, Muhammad Rashid Ridho dimasukkan oleh orang tuanya ke madrasah tradisional di desanya Al-Qolamun untuk belajar membaca Al-Quran, belajar menulis dan berhitung. Berbeda dengan anak-anak seusianya, Syekh Muhammad Rashid Ridho kecil lebih sering menghabiskan waktunya untuk belajar dan membaca buku daripada bermain. Dan sejak kecil, beliau telah memiliki kecerdasan luar biasa dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan setelah bagian belajar baca tulisnya. Muhammad Rashid Ridho masuk ke Madrasah Ar-Rasyidiyah, sekolah milik pemerintah di Tripoli, untuk belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, dan ilmu bahasa seperti nahwu dan sorob atau ilmu tata bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama seperti akidah, ibadah. Ketika berusia 18 tahun, Muhammad Rashid Ridho kembali melanjutkan studinya di Madrasah Al-Watohiniyah Al-Islamiyah, sebuah sekolah modern yang didirikan Syekh Algiers, seorang alim ulama yang gagasan dan pemikiran keagamaannya telah banyak dipengaruhi oleh ide-ide modernisme. Syekh Husain dikenal sebagai seorang yang sangat berjasa dalam menumbuh kembangkan semangat ilmiah dan ide pembaruan dalam diri Muhammad Rashid Ridho di kemudian hari. Dan dari sosok Syekh Husain Algiers yang menganut tarekat Syadiliyah, itulah Muhammad Rashid Ridho mulai mengenal dunia tarekat atau tasawuf. Namun, Muhammad Rashid Ridho akhirnya justru kritis terhadap dunia tasawuf yang dianggap berlebihan dalam beribadah, bahkan berbau bid'ah. Namun, di antara pemikiran-pemikiran gurunya yang sangat mempengaruhi ide pembaruan Muhammad Rashid Ridho, ada pendapat yang mengatakan bahwa satu-satunya jalan yang harus ditempuh umat Islam untuk mencapai kemajuan adalah memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum. Di Madrasah Al-Waton Al-Islamiyah, Muhammad Rashid Ridho belajar pengetahuan agama dan bahasa Arab secara lebih mendalam. Selain itu, beliau juga belajar ilmu perhitungan dan pengetahuan modern lain seperti bahasa Prancis dan Turki. Tapi sayang, beliau tidak lama belajar di sekolah ini karena sekolah tersebut terpaksa ditutup setelah mendapat hambatan politik dari pemerintah Turki Utsmani. Untuk tetap melanjutkan studinya, beliau pun pindah ke salah satu sekolah agama di Tripoli. Meski sudah pindah sekolah, tetapi hubungan Muhammad Rashid Ridho dengan gurunya, utamanya Syekh Husain Algiers saat di Madrasah Al-Waton Al-Islamiyah, tetap terus berlanjut. Selain menekuni pelajaran di sekolah tempat beliau menimba ilmu, beliau juga rajin mengikuti berbagai perkembangan dunia Islam melalui surat kabar Al-Urwa Al-Wusqa, sebuah surat kabar berbahasa Arab yang dikelola Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh selama masa pengasingan beliau di Paris. Melalui surat kabar inilah Muhammad Rashid Ridho mengenal gagasan kedua tokoh pembaru yang sangat dikaguminya tersebut. Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh pembaru dari Afghanistan, dan Muhammad Abduh, seorang pembaru dari Mesir. Ide-ide berlian yang dipublikasikan begitu berkesan dalam dirinya dan menimbulkan keinginan kuat untuk bergabung dan berguru kepada kedua tokoh tersebut. Keinginan untuk bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani
ternyata belum tercapai karena beliau telah lebih dulu meninggal dunia di Turki Utsmani. Namun ketika Muhammad Abduh dibuang ke Beirut, Lebanon tahun 1882 Masehi, Muhammad Rashid Ridho berkesempatan berdialog serta saling bertukar ide dengan Muhammad Abduh. Pertemuan dan dialog dengan Muhammad Abduh semakin menumbuhkan ayat juang dalam dirinya untuk melepaskan umat Islam dari belenggu keterbelakangan dan kebodohan. Di Lebanon, Muhammad Rashid Ridho mencoba menerapkan ide-ide pembaharuan yang diperolehnya. Namun, upayanya mendapat tantangan dan tekanan politik dari Turki Utsmani yang tidak menerima ide-ide pembaharuan yang telah dilontarkannya. Akibatnya, semakin besarnya tantangan itu. Akhirnya, tahun 1898 Masehi, Muhammad Rashid Ridho pindah ke Mesir mengikuti gurunya Muhammad Abduh yang telah lama tinggal di sana. Muhammad Rashid Ridho langsung menemui Muhammad Abduh dan menyatakan keinginannya untuk menjadi murid dan pengikut setia Muhammad Abduh. Sejak saat itu, Muhammad Rashid Ridho merupakan murid paling dekat dan setia kepada Muhammad Abduh. Muhammad Rashid Ridho menyampaikan keinginannya menerbitkan majalah Al-Manar, melanjutkan penerbitan majalah Al-Urwatul Wuthqa yang dilarang terbit oleh penjajah Eropa. Tujuan Muhammad Rashid Ridho menerbitkan majalah Al-Manar untuk mengadakan pembaruan melalui media cetak yang di dalamnya berisikan bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas tahayul dan paham bid'ah yang masuk ke dalam kalangan umat Islam, serta menghilangkan paham fatalisme, paham-paham yang salah yang dibawa oleh tarekat tasawuf. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik penjajahan negeri barat. Majalah Al-Manar terbit perdana tanggal 17 Maret 1898 Masehi. Majalah ini terbit secara berkala, memuat 8 halaman dalam satu edisinya. Majalah ini tidak hanya berisi artikel pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho, tetapi juga banyak penulis lain yang terlibat menulis di majalah Al-Manar ini. Di majalah Al-Manar ini, Muhammad Rashid Ridho menulis dan memuat karya-karya tulisan yang menentang pemerintahan absolut kerajaan Turki Utsmani. Selain itu, juga memuat tulisan-tulisan yang menentang politik penjajah Inggris dan Perancis yang memecah belah dunia Arab di bawah kekuasaan mereka telah menerbitkan majalah Al-Manar. Muhammad Rashid Ridho sempat mengajukan saran kepada gurunya Muhammad Abduh agar menafsirkan kitab suci Al-Quran dengan penafsiran modern yang relevan dengan perkembangan zaman melalui kitab tafsir yang rutin dilakukan di Universitas Al-Azhar Mesir. Muhammad Rashid Ridho selalu mencatat ide-ide pembaharuan yang muncul dalam kuliah yang diberikan Muhammad Abduh. Selanjutnya, catatan-catatan itu disusun secara sistematis dan diserahkan kepada sang guru untuk diperiksa kembali. Selesai diperiksa dan mendapat pengesahan, barulah tulisan itu diterbitkan dalam majalah Al-Manar. Kumpulan tulisan mengenai tafsir yang memuat majalah Al-Manar inilah yang kemudian dibubuhkan menjadi tafsir Al-Manar. Tetapi sayang, pengajaran tafsir yang dilakukan Muhammad Abduh di Universitas Al-Azhar Mesir hanya file pada surah An-Nisa ayat 125 dan merupakan jilid ketiga dari seluruh tafsir Al-Manar. Hal ini karena Muhammad Abduh telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dunia di tahun 1905 Masehi. Sebelum menyelesaikan penafsiran seluruh isi Al-Quran, maka untuk melengkapi tafsir tersebut, Muhammad Rashid Ridho melanjutkan kajian tafsir sang guru tersebut hingga selesai. Muhammad Rashid Ridho meneruskan penulisan sesuai dengan jiwa dan ide yang dicetuskan oleh Muhammad Abduh. Inilah tafsir yang kemudian dibukukan sebagai tafsir Al-Manar yang menjadi karya Muhammad Abduh bersama muridnya Muhammad Rashid Ridho. Tafsir monumental tersebut hingga kini menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia, bahkan telah memberikan penerangan kemajuan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, hingga dunia Islam bangkit dan mendapatkan kemerdekaannya. Konferensi Islam di Mekah tahun 1926 Masehi dan di Yerusalem tahun 1931 Masehi. Pengaruh pemikiran Muhammad Rashid Ridho dan juga para pemikir lainnya berkembang ke berbagai penjuru dunia Islam, termasuk di Indonesia. Ide-ide pembaharuan yang dikumandangkan banyak mengilhami semangat pembaruan di berbagai wilayah dunia Islam. Banyak kalangan lama yang tertarik membaca majalah Al-Manar dan mengembangkan ide yang diusungkannya.
Muhammad Rashid Ridho tidak mau tinggal diam dan senantiasa aktif meskipun kesehatannya telah melemah dan juga nama besarnya terus dikenang hingga beliau wafat. Muhammad Rashid Ridho meninggal di Mesir tanggal 22 Agustus 1975 Masehi sekembalinya dari mengantarkan Pangeran Saud di Swiss. Beliau kemudian dimakamkan di Kairo, Mesir bersebelahan dengan makam gurunya Muhammad Abduh. Demikianlah perjalanan pemikiran dan perjuangan Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho yang terus menginspirasi pembaruan dalam dunia Islam. Semoga warisan beliau membuka jalan bagi pemahaman dan kemajuan umat Islam di masa depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.